korupsi untuk generasi muda yang bertemakan jujur itu hebat, anti korupsi sejak dini. Selanjutnya bisa saya mulai untuk materinya. Nah, pengenalan budaya anti korupsi sendiri itu adalah kebiasaan positif, contohnya jujur, disiplin, saling menghormati. Kenapa harus jujur? Karena jujur itu membuat kita bisa dipercaya orang lain. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu anti korupsi? Apa tahu? Game nggak? Apa Ada tahu? nggak? Apa? Nah, saya jelaskan, korupsi sendiri adalah perbuatan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan milik kita, tidak hanya uang tapi juga waktu, barang, atau kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya contoh korupsi kecil di sekitar kita itu seperti menyontek saat ujian, tidak mengembalikan barang pinjaman, selanjutnya mengambil barang tanpa izin, dan menggunakan waktu belajar untuk main saat guru tidak ada. Nah, nilai-nilai anti korupsi sendiri itu ada yang pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kerja keras. Selanjutnya budaya baik di sekolah dan di rumah itu bisa seperti antri dengan tertib, menjaga kebersihan kelas dan rumah, tepat waktu belajar, ibadah, tidur. Nah, dan saling menolong dan berbagi. Selanjutnya ada kisah inspiratif anak jujur. Nah, seorang siswa menemukan uang di kelas. Ia tidak mengembalikan, tapi melapor ke guru. Akhirnya pemilik uang berterima kasih dan semuanya teman-temannya memuji kejujurannya. Nah, dari kisah ini bisa diambil bahwa kejujuran itu membuat hati tenang dan bisa dipercaya orang lain. Peran kita sebagai generasi muda itu yang pertama, jadilah teladan kecil di sekolah maupun di rumah, dan berani berkata jujur walaupun itu sulit. Yang ketiga, mengingatkan teman dengan cara baik dan membiasakan sikap anti korupsi sejak dini. Nah, selanjutnya sesi pertanyaan. Mungkin adik-adik bisa menjawab pertanyaan. Nanti tunjuk tangan, nanti ada hadiah sedikit. Ya, ada yang mau bertanya? Menjawab? Ya, tunjuk tangan. Tinggal pilih ya. Oke, saya bacakan dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan korupsi menurut materi tadi? Yang pertama, mengambil uang milik negara dalam jumlah besar. Yang kedua, mengambil sesuatu yang bukan haknya, baik besar maupun kecil. Yang ketiga, meminjam barang orang lain. Yang keempat, mengatur waktu belajar dengan baik. Ayo. Yuk, tunjuk tangan dulu. Cepet-cepetan ya. Yuk, turun. 1, 2, 3. Mbaknya dulu, cepet. B apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya, Nah. besar maupun kecil. Nah, betul ya. Ada pertanyaan 2 lagi. Nanti cepet-cepetan ya. Lagi. Angkat tangan saya, ojo langsung jawab ya. Nah, soal selanjutnya, salah satu contoh korupsi kecil di lingkungan sekolah adalah A. Menolong teman yang kesulitan belajar. Yang B. Mengambil barang tanpa izin. Yang C. Menjaga kebersihan kelas. Yang D. Datang tepat waktu ke sekolah. Tunjuk tangan, nanti kalau udah dipanggil baru jawab ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, adiknya ini dulu. Apa? B. Nah, dibaca coba. Barang tanpa izin. Nah, betul. Ya, ini soal terakhir, nanti cepet-cepetan ya. Nah, yang soal ketiga, mengapa penting membiasakan diri bersikap jujur sejak dini? Yang A, agar orang lain takut kepada kita. Yang B, karena jujur membuat kita dipercaya dan dihormati. Yang C, supaya terlihat berbeda dari teman-teman. Yang D, karena jujur membuat kita bisa berbohong lebih baik. Ayo, cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Coba adik ini dulu. B.
karena jujur membuat kita dipercaya dan dihormati. Nah, betul. Nah, terima kasih atas adik-adik telah berpartisipasi untuk mengikuti serta penyuluhan kakak ini. Nah, mungkin ada sedikit hadiah. Gimana bilangnya gimana? Terima kasih kak. Ini lah. Kasih. Tak jadi kamu naik kuliah ya yang mau kuliah. Terus jalan kan kita nggak apa-apa. Aku jalan-jalan tambah pintar aku kuliah Ini yang satu izin enggak? Yang satu. Yang itu tadi yang bisa jawab pertanyaan. Kasih. Boleh foto bersama dulu? Oh bisa.